Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Rahmawati dari kampus Tiami Mardani D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan persediaan. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang perhitungan persediaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu persediaan. Persediaan merupakan aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, barang dagang, dan produk barang dalam proses produksi, bahan baku, dan bahan pembantu. Untuk tujuan PPN Pasal 1 Bagian E Undang-Undang PPN 1984 menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk persediaan konsigni. Barang konsinyasi. Sebelum barang tersebut dijual, masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan atau konsignor, dan pihak yang menerima titipan atau konsigni tidak mempunyai hak atas barang tersebut sehingga tidak mencatat sebagai persediaan. Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian untuk tujuan perpajakan. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH menganut metode FIFO dan harga pokok rata-rata. Definisi persediaan sesuai PSAK nomor 14 revisi 2008, untuk menetapkan persediaan perlu ditetapkan atau dirumuskan perlakuan akuntansi untuk persediaan menurut sistem biaya historis atau dinyatakan sebagai harga pokok perolehannya. Sifat persediaan. Persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dan atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan suplis untuk digunakan dalam pemberian jasa. 3 jenis persediaan. Yang pertama yaitu bahan baku atau raw material. Biaya perolehan bahan baku terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Ada 2 macam bahan baku, yaitu yang pertama bahan baku langsung atau bahan baku yang langsung dapat diidentifikasi ke produk. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung atau bahan baku yang tidak dapat langsung diidentifikasi ke produk. Yang kedua yaitu barang dalam pengolahan atau work in process. Untuk menyelesaikan produksi tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya atau biaya tidak langsung lainnya. Dalam proses ini, barang masih dalam tahap penyelesaian. Barang jadi atau finished good. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan dan produk pun siap untuk dijual. Dalam tahap ini, produk telah selesai diproses dan siap untuk dijual atau sudah siap untuk dipasarkan. Pengukuran persediaan PSAK nomor 14 di biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor,
pajak lain kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak. Biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa, diskon dagang, dan hal lain serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya konversi meliputi biaya secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, contohnya biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead dan produksi tetap, dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Yang selanjutnya, biaya-biaya lainnya hanya dibebankan sebagai biaya persediaan timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Pengelompokan persediaan. Yang pertama yaitu perusahaan dagang. Persediaan disebut persediaan barang dagang, yaitu barang dagang yang dimiliki perusahaan sudah langsung dalam bentuk siap untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal perusahaan. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Awalnya persediaan belum siap untuk dijual sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi. Yang selanjutnya, sistem pencatatan persediaan. Dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten dan taat asas ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Sistem pencatatan periodik. Persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi setiap akhir periode. Stok opnam wajib dilakukan untuk menguji keakuratan nilai persediaan. Hasil perhitungan digunakan untuk menghitung HPP, cocok untuk perusahaan dengan jenis persediaan yang sedikit. Sistem pencatatan perpetual. Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menegaskan agar pencatatan sedapat mungkin dilakukan dengan sistem perpetual, penyajian keterangan dan HPP secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Stok opnam hanya sebagai pelengkap, hanya untuk pengawasan persediaan dan keakuratan perhitungan HPP. Kita masuk ke contoh soal, yaitu pada tanggal 5 April 2012, PD Bintang Inti Karya membeli 100 unit barang dagang dengan harga 6 juta, harga belum termasuk PPN. Jadi 6 juta ini belum termasuk PPN dan dibayar secara tunai. PD Bintang Inti Karya telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 31 Januari 2005. Jadi PD Bintang Inti Karya ini sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Jawaban jurnal. Persediaan barang dagangnya 6 juta, PPN masuknya 600, utang dagangnya 6.600.000. Ini PPN masukannya didapat dari persediaan barang dagang yang 6 juta ini dikalikan 10% sama dengan 600.000. Jadinya utang dagangnya ini didapat dari PPN masuk ditambah dengan persediaan barang dagang. Harga 1 unit barang adalah 60.000, didapat dari 6 juta dibagi 100 unit. 100 unit yang PD Bintang beli tadi.
Soal selanjutnya, pada tanggal 30 April 2012, PT Bintang Inti Karya menjual 30 unit barang dagang secara tunai dengan harga 70.000 per unit, belum termasuk PPN. Jadi 70.000 ini belum termasuk PPN. Jadi sama seperti yang tadi, kita harus mencari PPN-nya juga. Kita jawaban, jurnalnya jurnal kas banknya 2.310.000, PPN keluarnya 210, penjualannya 2.100.000, HPP-nya 1.800.000, persediaan barang dagangnya 1.800.000. PPN-nya ini didapatkan dari 70.000 dikalikan dengan 30 unit yang terjual. PPN keluarnya ini didapat dari penjualan dikalikan dengan 10%, hasilnya 210. Kasnya didapat dari penjumlahan antara penjualan dan PPN masukannya. HPP-nya didapatkan dari 60.000 dikalikan dengan 30, hasilnya 1.800. Persediaan barang dagangnya juga 1.800. Persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan adalah senilai 4.200.000, didapatkan dari 60.000 dikali dengan 70 unit. 70 unit ini didapat dari pengurangan 100 unit yang dibeli dan 30 unit yang dijual. Jika PT Bintang Inti Karya belum dikukuhkan sebagai PKP, PT Bintang Inti Karya tidak dapat mengkreditkan PPN masukannya, sehingga PPN masukannya dimasukkan sebagai harga perolehan barang dagang, sehingga 1 unit barang dagangnya seharga 66.000. Didapatkan dari 6.600.000 dibagi 100 unit. Dibagi 100 unit. Jurnalnya tanggal 5, persediaan barang dagangnya 6.600.000, kasnya 6.600.000, tanggal 30 kasnya 2.100.000, penjualannya 2.100.000, HPP-nya 1.980.000, persediaan barang dagangnya 1.980.000. HPP-nya ini didapatkan dari perkalian dari 66.000 dikalikan dengan 30 unit barang dagang tadi dikalikan, sehingga hasilnya 1.980.000. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang mungkin salah dalam pengucapan atau pelafalan, saya mohon dimaafkan. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian yang menyaksikan atau menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe juga boleh. Sampai ketemu dengan saya di lain video selanjutnya. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sarang yo.